adik-adik kelas Daniel. Shalom adik-adik kelas Elia. Halo adik-adik. Nah, pasti adik-adik di rumah sudah tidak sabar kan mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Kak Gera dan Kak Leni. Nah, tapi sebelumnya kakak mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi lagu Burung Pipit Tidak Menabur. Jangan lupa untuk menyanyikannya dengan penuh sukacita ya adik-adik. Yuk mari kita bernyanyi. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan ladani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Sebelum kita mendengarkan cerita dari Kak Gera dan Kak Leni, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang berkati kami semua, supaya sungguh-sungguh mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati Kak Gera dan Kak Leni yang menceritakan firman Tuhan hari ini, supaya sesuai pimpinanmu. Terima kasih Tuhan, dan ampuni kesalahan-kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik terkasih, kakak mau kasih tahu nih sama adik-adik kalau minggu ini adalah minggu reminiscere, yang artinya ialah ingatlah segala rahmat-Mu, atau lengkapnya, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala, sebagaimana tertulis di kitab Mazmur 25 ayat 6. Nah, Tuhan tidak pernah lupa akan rahmat-Nya dan kasih setia-Nya kepada kita semua sampai dengan saat ini. Dari penciptaan Tuhan, sudah nyata bagi kita rahmat, kasih setia Tuhan, penyertaan juga pemeliharaan serta mencukupkan segala kebutuhan hidup kita. Rahmat dan kasih setia Tuhan semakin dinyatakan dalam Yesus Kristus lewat penebusan dan pengampunan atas dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Itu adalah bukti cinta kasih Allah kepada kita adik-adik sekarang dan selama-lamanya. Rahmat Allah juga dinyatakan lewat salah satu nabi yang diutus Allah untuk berkarya di kerajaan Israel Utara yang memiliki ibu kota di Samaria, agar kita dapat merasakan penyertaan dan pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Siapa ya adik-adik nama nabi tersebut? Adakah adik-adik yang tahu? Kakak kasih clue ya. Nabi tersebut adalah nabi yang menggantikan Nabi Elia. Ia yang meneruskan pewartaan Nabi Elia. Ya betul, namanya adalah Nabi Elisa.
Nah, mari adik-adik kita persiapkan Alkitab kita. Kita mau baca firman Tuhan hari ini dari kitab 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44. Dari kitab 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44. 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44. Memberi makan 100 orang. Ayat 42. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. 2 Raja-Raja 4 ayat 43. Tetapi pelayannya itu berkata, "Bagaimanalah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang?" Jawabnya, "Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang-orang makan bahkan akan ada sisanya." Terima kasih. 2 Raja-Raja 4 ayat 44. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Nabi Elisa pun dalam melaksanakan tugasnya selalu berserah kepada rencana Tuhan dan bukan atas rencana Nabi Elisa sendiri. Kehadiran Nabi Elisa membawa angin sejuk bagi kerajaan Israel Utara karena Alkitab mencatat bahwa tidak ada Raja Israel Utara yang melakukan hal yang baik di mata Tuhan. Dalam kitab 2 Raja-Raja 4, kita dapat melihat berbagai mujizat yang Tuhan perbuat melalui pelayanan Nabi Elisa. Pemeliharaan Tuhan kepada keluarga janda, melepaskan perempuan Sunem dari penderitaannya karena tidak memiliki anak, dan juga mujizat menghidupkan kembali anaknya yang telah mati. Melepaskan rombongan nabi dari makanan beracun, dan dalam cerita firman Tuhan hari ini, yaitu tentang mencukupkan makanan yang sedikit untuk dapat dimakan oleh 100 orang bahkan masih ada sisanya. Dari kisah pelayanan Nabi Elisa memperlihatkan pada kita adik-adik bahwa Tuhan memperhatikan semua umatnya dan segala sesuatu berada di bawah kuasa Tuhan. Saat itu di wilayah Gilgal, di mana tempat tinggal Nabi Elisa, sedang dilanda kelaparan. Kemudian ada rombongan nabi yang datang mengunjungi Nabi Elisa. Dan Nabi Elisa meminta kepada pelayannya untuk memasak apa saja yang dapat dihidangkan kepada rombongan para nabi tersebut. Ternyata adik-adik, pelayannya Nabi Elisa memasak labu liar yang beracun, sehingga para nabi tersebut tidak mau memakannya. Nabi Elisa lalu menambahkan tepung ke dalam kuali tersebut sehingga racun yang terkandung di dalamnya menjadi hilang. Lalu kemudian adik-adik, datanglah seseorang dari Baal Salisa yang memberikan Nabi Elisa dengan 20 roti jelai dan gandum baru dalam sebuah kantong. Namun, Nabi Elisa meminta pelayannya untuk membagi-bagikannya kepada para tamu yang hadir di sana. Dan ternyata bagi pelayannya hal itu menjadi masalah yang besar. Sebab bagaimana mungkin ia dapat membagikan hidangan tersebut kepada 100 orang? Menurut pelayan tersebut pasti tidak akan cukup. Nabi Elisa membuktikan dengan pertolongan Tuhan hal tersebut menjadi mungkin. Namun Nabi Elisa tetap memerintahkan pelayannya supaya taat dengan perintahnya untuk membagikan roti tersebut adik-adik. Seperti yang kita ketahui, tidak hanya cukup untuk 100 orang, malah ada sisanya. Kita teringat dengan mujizat yang jauh lebih besar lagi sebagaimana yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada 5.000 orang dan masih ada sisa 12 bakul lagi. Sesungguhnya Tuhan memperhatikan dan mencukupkan kebutuhan orang-orang yang mengikutinya.
pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Tuhan pasti memelihara orang-orang yang percaya kepadanya. Nabi Elisa dipakai oleh Tuhan untuk memperlihatkan betapa besarnya pertolongan dan pernyataan Tuhan. Allah memakai Nabi Elisa untuk memberikan makan para nabi dan semua orang yang berkunjung ke tempat Nabi Elisa. Sikap Nabi Elisa bisa menjadi teladan buat kita adik-adik, yaitu dalam menghadapi segala krisis yang terjadi. Nabi Elisa tetap memperlihatkan keyakinannya yang besar kepada Tuhan, sehingga tidak pernah muncul kebimbangan dan ketakutan dalam dirinya untuk menghadapi segala sesuatu hal yang terjadi. Adik-adik, sekarang kakak mau ajak adik-adik nih untuk melihat sebuah video tentang proses fotosintesis tumbuhan. Yuk kita perhatikan baik-baik ya adik-adik. Lebih dari setengah daratan Indonesia yang sangat luas adalah hutan, yang terdiri dari pepohonan dan tumbuh-tumbuhan. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan terluas ketiga di dunia setelah Amazon dan Kongo. Karena itu pula, Indonesia dijuluki sebagai salah satu paru-paru dunia karena luasnya hutan menunjang kehidupan kita di bumi. Kok bisa hutan yang terdiri dari pepohonan dan tumbuh-tumbuhan menunjang kehidupan kita semua? Tumbuhan tidak dapat makan seperti manusia. Mereka tidak memiliki sistem pencernaan, bahkan tidak memiliki mulut. Mereka sebenarnya bisa membuat makanannya sendiri dan mendapatkan energi langsung dari lingkungan sekitarnya. Seluruh tumbuhan membutuhkan 3 hal dasar untuk membuat makanan, yaitu air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Bagian akar pada tumbuhan membantu memperoleh air dari bawah tanah dan mengirimnya bersama mineral ke batang, daun, dan seluruh bagian tanaman. Karbon dioksida yang tidak lain adalah gas yang kita temukan di udara, kemudian akan masuk ke dalam tumbuhan melalui lubang kecil yang terletak di bagian bawah daun yang kita sebut stomata. Tumbuhan akan membuat makanan berupa gula dari air dan karbon dioksida yang telah diperolehnya dengan menggunakan mesin khusus yang hanya dimiliki oleh tumbuhan, yaitu klorofil. Klorofil dapat menangkap energi dari cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula. Proses ini yang kita sebut sebagai fotosintesis, yang diambil dari kata foto yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya pembentukan. Gula yang dihasilkan dapat digunakan langsung oleh tumbuhan atau disimpan dalam bagian lain seperti buah yang sering kita konsumsi. Selain gula, produk lain dari fotosintesis adalah gas oksigen yang akan keluar melalui stomata ke udara. Kemudian kita hirup dan gunakan untuk bernafas. Sekarang kita tahu, tumbuhan menggunakan air dan karbon dioksida dari lingkungan untuk membentuk gula dan oksigen yang penting untuk kita. Kita hanya bisa hidup apabila ada tumbuhan. Makanan yang kita makan dan udara yang kita hirup semuanya diberikan oleh tumbuhan kepada kita. Dari video tadi kita bisa melihat bagaimana gambaran pemeliharaan Tuhan terhadap tumbuhan, di mana dalam proses fotosintesis tersebut, tumbuhan membutuhkan air, karbon dioksida, dan cahaya matahari sebagai sumber makanannya. Tuhan menyediakan itu semua untuk tumbuh-tumbuhan. Melalui proses fotosintesis tersebut, kita dapat memahami bahwa tumbuh-tumbuhan menghasilkan oksigen dan gula melalui proses fotosintesis. Oksigen dibutuhkan manusia untuk bernapas dan gula dibutuhkan buah untuk menghasilkan rasa manis. Hal tersebut menunjukkan bahwa Tuhan memelihara tumbuhan melalui proses fotosintesis di mana Tuhan selalu menyediakan semua yang diperlukan oleh tumbuhan tersebut. Tumbuhan saja Tuhan pelihara, apalagi kita adik-adik. Untuk itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus yakin dan percaya sepenuhnya kalau Tuhan akan selalu menyertai hidup kita dan mencukupkan semua kebutuhan kita. Dari cerita firman Tuhan hari ini,
kita diingatkan untuk selalu berserah kepada rencana Tuhan. Karena Tuhan pasti selalu menyertai kita semua. Ada 3 poin yang dapat kita ambil dari cerita firman Tuhan hari ini. Yaitu 1, Tuhan punya banyak cara untuk memelihara hidup kita. Dari cerita firman Tuhan hari ini, kita dapat melihat bahwa Tuhan mencukupkan kebutuhan hidup Nabi Elisa dan rombongan nabi-nabi dengan mendatangkan seorang Baal Salisa untuk membawa makanan kepada mereka semua yang hadir di sana. Ia membawa makanan dari hasil pertaniannya sendiri, dan itu merupakan persembahan sulungnya adik-adik. Maka kita diingatkan nih untuk sepenuhnya percaya bahwa Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dan perlukan dalam hidup kita. Tuhan punya banyak jalan dan cara untuk memberkati kehidupan adik-adik. Contohnya, adik-adik diberikan kesehatan, nafas kehidupan, mama papa yang mengasihi adik-adik. Nah, jadi adik-adik jangan fokus ya pada pikiran dan kemampuan adik-adik sendiri ketika menghadapi kesulitan apapun. Adik-adik harus percaya bahwa bersama dengan Tuhan Yesus, adik-adik pasti bisa menghadapi kesulitan apapun, asalkan adik-adik mau berusaha untuk melakukan yang terbaik yang bisa adik-adik lakukan. Dan selebihnya, adik-adik harus mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan, karena Tuhan yang memiliki kuasa atas kehidupan adik-adik. Ingat ya, Tuhan bisa membuka jalan dengan cara apapun atau memakai orang di sekitar adik-adik seperti mama, papa, opung, guru di sekolah, teman, kakak guru sekolah minggu, untuk memberikan pertolongan kepada adik-adik atas setiap kesulitan yang sedang adik-adik hadapi. Ada begitu banyak cara Tuhan untuk memberkati perjalanan hidup kita. Kedua, janganlah khawatir. Dari sikap kekhawatiran pelayan Nabi Elisa untuk membagikan makanan karena menurutnya tidak akan cukup, kita diingatkan kembali adik-adik bahwa yang sedikit itu dapat dicukupkan, bahkan dilebihkan oleh Tuhan loh adik-adik. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu sungguh baik dan penuh rahmat dalam hidup kita. Dia pasti akan mencukupkan kebutuhan hidup kita. Maka, melalui firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk tidak pernah khawatir atau takut ataupun ragu akan kehidupan kita. Walaupun sedikit, tetapi jika kita memakainya dengan rasa syukur kepada Tuhan, maka yang sedikit itu akan menjadi berkat dalam hidup kita. Adik-adik mungkin pernah berkata, aku bisa apa? Atau, aku tidak mampu. Dan bahkan adik-adik pernah menyerah atau putus asa ketika menghadapi kesulitan. Ketika kita merasa seperti itu, adik-adik jangan lupa untuk berdoa ya. Serahkan semuanya kepada Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan ada bersama kita dan akan menolong kita dan juga memampukan kita untuk melewati kesulitan yang kita hadapi. Seperti lagu pembuka kita tadi adik-adik, burung pipit Tuhan beri makan. Nah, terlebih kita anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Poin yang ketiga adalah taat kepada perintah Tuhan. Dalam kekhawatiran pelayan Nabi Elisa itu untuk membagikan makanan, Nabi Elisa meneguhkannya adik-adik bahwa apa yang akan diperbuatnya itu bukanlah seperti yang dipikirkannya, tetapi akan terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita mau untuk taat pada apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka rencana Tuhan yang terbaik atas hidup kita akan terjadi. Kita dapat melihat bagaimana keyakinan Nabi Elisa dan juga keteguhannya meyakinkan pelayannya didasarkan atas apa yang dikatakan oleh firman Tuhan.
Kita diingatkan kembali ketika Tuhan Yesus mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, sebagaimana tertulis di kitab Matius 4 ayat 4. Maka dasar keyakinan kita adalah firman Allah adik-adik. Firman Tuhan. Itulah yang memberikan kehidupan kepada kita. Yang dapat menjamin kehidupan kita hanyalah Tuhan. Sehingga jika kita ingin hidup, carilah Tuhan. Sebagaimana juga yang dikatakan Tuhan Yesus. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang pertama adalah iman, doa, dan pengharapan. Bahwa kita yakin yang kita perlukan untuk hidup kita ada pada Tuhan. Nah, adik-adik, kakak mau kasih tahu nih aktivitas kita untuk minggu ini. Aktivitas kelas Daniel dan kelas Elia yaitu menceritakan pengalaman bentuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Aktivitasnya diberikan dalam bentuk video, maksimal 3 menit. Nah, videonya adik-adik boleh berikan di grup kelas WA masing-masing. Untuk kelas Daniel, boleh kumpulkan ke WA Kakak Gera atau di grup kelas Daniel. Jangan lupa untuk mention Kak Gera. Untuk kelas Elia, boleh diberikan ke WA Kak Leni atau juga di grup kelas Elia, mention Kak Leni. Jangan lupa untuk mengerjakan aktivitasnya adik-adik. Aktivitas ditunggu sampai hari Minggu. Hari ini nih sampai jam 5 sore. Adik-adik kelas Daniel dan kelas Elia, sebelum kita mengakhiri cerita firman Tuhan hari ini, kita mau angkat satu pujian, kita mau katakan Allah itu baik. Nah, kita mau bernyanyi dengan penuh sukacita dan penuh kesungguhan hati kita. Yuk adik-adik, yuk bangkit berdiri yuk, biar kita lebih semangat untuk menyanyikan lagu ini. Kita mau angkat pujian Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya.
sekian cerita firman Tuhan pada minggu ini. Kiranya adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan melalui Kak Gera dan Kak Leni bisa terberkati ya. Dan juga jangan lupa untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menutup firman Tuhan pada hari ini, Kakak mau mengajak adik-adik untuk berdoa. Yuk adik-adik siapkan hati, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Tuhan dari pagi sampai siang hari ini. Terima kasih Tuhan kalau kami telah mendengarkan firman Tuhan melalui kakak guru kelas kami. Ajar kami Tuhan agar tidak hanya mendengarkan saja tapi juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur dan juga yakin akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih ya Tuhan di saat ini ya Tuhan di mana kami masih ibadah online ya Tuhan, kami masih dalam pandemik COVID-19 ya Tuhan, biarkan kiranya ya Tuhan yakinkan kami kalau Tuhan selalu menyertai kami, yakinkan kami kalau Tuhan selalu menemani kami dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh segera hilangkan virus ini ya Tuhan agar kami bisa kembali beribadah di gereja kami tercinta. Terima kasih ya Tuhan, setelah ini kami kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang tetap sertai kami, jaga kami ya Tuhan, apapun aktivitas kami, biarkan seturut kehendak-Mu saja. Sebelumnya kami mohon ampun untuk setiap dosa dan kesalahan kami, baik yang diperbuat maupun yang tidak. Terima kasih Tuhan, dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan doa ini. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik kelas Daniel. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik kelas Celia. Tuhan Yesus memberkati.